Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang harus diutamakan, yang memang harus paling diutamakan, ialah rasa puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberi nikmat olehnya dari hingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sholawat yang diiringi salam mari kita junjungkan dan panjatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kesusahan, dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Tidak lain dan tidak bukan, ada di sini akan kultum yang insyaallah barokah, yang insyaallah bermanfaat bagi kalian semua, yang berjudulkan sombong. Sifat sombong sendiri, atau yang biasa disebut takabur, atau yang dalam bahasa isyarat ialah al-kibar, yang berartikan di mana orang tersebut merasa paling hebat atau merasa sempurna dibandingkan orang lain. Dan Allah pun tidak menyukai sifat tersebut, sehingga dalam Al-Quran, dalam potongan ayat surat An-Nahl ayat 23 yang berbunyi innahu la yuhibbul mutakabbirin. Inna, sesungguhnya, hu nya itu terhadap kepada Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbul, tidak menyukai, mutakabbirin, orang-orang yang sombong atau orang-orang yang takabur, atau orang-orang yang memiliki sifat takabur. Sifat itu sendiri sangat dicela oleh Islam, sangat dianggap paling keji, karena sifat itu bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Ada beberapa asbab atau sebab yang bisa menimbulkan rasa sombong. Salah satunya ialah ujub, rasa membanggakan diri. Yang kedua ialah mengikuti hawa nafsu. Mengapa mengikuti hawa nafsu? Karena hawa nafsu lah yang membawa kita ke sumber kenegatifan. Memang mungkin ada hawa nafsu yang membawa kita ke positif, tapi lebih banyak, sebagian besar hawa nafsu itu membawa ke negatifan. Dan Allah pun telah melarang umatnya untuk bersifat sombong, karena untuk orang yang bersifat sombong, tempat kembalinya ialah neraka jahanam. Telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka la tahriqal arda wa la tablughal jibala tula. Al-Isra al-ayah. Di situ telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya wala tamshi, maka janganlah kalian berjalan, fil ardi, di atas muka bumi ini, maroha, dengan sombong, innaka, sesungguhnya kamu, la tahriqal, tidak akan menembus bumi ini dan tidak akan menjulang tinggi setinggi gunung. Surat Al-Isra. Dan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa sifat sombong itu ialah salah satu sifat yang pertama dimiliki oleh iblis. Telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34, yang artinya wa izkulna lil malaikah, dan telah dikatakan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, kepada Adam alaihissalam, dan maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan sesungguhnya mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Maka dari itu, janganlah diantara kalian memiliki sifat-sifat sombong, rasa sifat sombong, karena yang patut sombong ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah dikatakan, di atas langit masih ada langit, dan di atas bumi dan di bawah bumi masih ada bumi. Ketika kalian merasa paling hebat, berpikirlah di situ masih ada yang menciptakan kamu. Dan ketika kalian merasa di keadaan bawah atau susah, dan berpikirlah di situ masih ada orang-orang yang lebih susah di antara kalian. Syukron kasiron, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran, syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.